Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabar Anda hari ini? Ya, semoga selalu sehat dan tetap semangat selalu. Kita kemudian kembali bertemu dalam topik pembahasan yaitu di mata kuliah metode penelitian sosial bersama saya Agus Triyono dalam tema yang cukup menarik. Tapi bagi sebagian Anda mungkin cukup membingungkan atau memusingkan, yaitu bagaimana pengolahan dan analisis data penelitian kuantitatif. Nah, kalau sebelumnya kita diskusi tentang penelitian kualitatif yang berisi pada narasi dan narasi, kata-kata, kalimat gitu. Nah, sesi kali ini kita akan sedikit melihat angka-angka. Ya, kita akan sedikit melihat huruf angka-angka, tabel-tabel, grafis-grafis. Ya, semoga teman-teman bisa fokus dan konsentrasi di dalam topik bahasan kita kali ini. Dalam sebuah penelitian kuantitatif, maka diperlukan rangkaian proses pengolahan dan analisis data. Kenapa? Karena data mentah yang kemudian ada, itu kemudian dapat digunakan sebagai landasan empirik dalam menjawab rumusan masalah atau menguji hasil sebuah penelitian. Nah, kegiatan analisis data dalam penelitian kuantitatif itu terdiri dari pengolahan dan penyajian data, melakukan berbagai macam perhitungan untuk mendeskripsikan data, serta melakukan analisis untuk menguji hipotesis. Kenapa? Karena penelitian kuantitatif itu kemudian dalam dua variabel, misalnya itu kemudian orientasinya adalah menguji sebuah hipotesis. Ya, jadi kemudian dimulai bukan dalam pengumpulan data, kuesioner bukan, tapi dimulai dalam ketika sebuah kuesioner itu sudah terkumpul semua, sesuai dengan target kita. Bagaimana cara ngitung sampelnya? Sebelumnya sudah saya pernah sampaikan terkait dengan bagaimana menghitung atau mengetahui sampel penelitian kuantitatif. Nah, ketika kemudian data sudah terkumpul semua, apa yang akan kita lakukan? Nah, itulah yang kemudian kita sebut dengan tahapan pengolahan dan analisis data dalam penelitian. Nah, teman-teman semua, dalam pengolahan data itu kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah editing, yang kedua adalah coding, yang ketiga adalah tabulating. Nah, di dalam kegiatan editing itu kemudian setidaknya ada 3 kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengoreksi data, kemudian melengkapi kekurangan dan menghilangkan kesalahan. Apa yang kemudian dikoreksi dan apa yang kemudian dilengkapi serta apa yang kemudian dihilangkan, maka biasanya dalam penelitian kuantitatif itu kemudian bisa kita lakukan dengan cara melakukan editing, melakukan pengoreksian kuesioner yang sudah terkumpul. Misalnya apa? Misalnya kita cek terkait dengan kelengkapan responden dalam mengisi setiap pertanyaan. Jika pengisian belum lengkap, maka peneliti itu bisa meminta responden untuk mengisinya kembali. Oh, ada pertanyaan sekian yang belum terjawab dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Nah, jika kemudian gimana Pak kalau nggak bisa ketemu lagi sama orangnya? Ya, hemat saya, kuesionernya tidak digunakan untuk kepentingan analisis data. Kenapa? Karena nggak lengkap. Sehingga pilihannya adalah Anda meminta dia melengkapi atau Anda mendrop, kemudian mengganti jika kurang dengan responden yang lain. Atau kemudian bisa juga melakukan melengkapi kekurangan yang ada. Ya. Ini kemudian juga bisa dilakukan. Jumlahnya bisa ada yang kurang atau tidak. Atau kemudian juga bisa mengoreksi data itu misalnya responden itu kemudian diminta untuk menjawab status perkawinan responden. Dia jawabnya belum kawin. Tapi ketika ditanya jumlah anaknya berapa, maka dia menjawab 2. Berarti kan nggak konsisten. Mau dia belum kawin, tapi kok sudah punya anak, itu nggak bisa. Maka hal ini yang kemudian perlu dicermati. Ada jawaban yang kemudian salah. Nah, ini yang kemudian tahapan editing yang kemudian perlu kita lakukan. Bisa kita konfirmasi kepada orang yang mengisi, atau kemudian bisa kita lakukan perbaikan secara mandiri. Nah, yang berikutnya adalah tahapannya adalah coding. Coding itu berarti pemberian kode. Apa itu kode? Kode adalah simbol dalam bentuk huruf atau dalam bentuk angka. Nanti kita lihat ya. Nah, kode yang diberikan itu punya makna. Bisa jadi bentuknya skor ya. Yaitu kuantifikasi ataupun transformasi data menjadi data kuantitatif, ini kemudian dilakukan dengan memberikan skor. Misalnya kemudian apa? Laki-laki skornya laki-laki kodingnya 1, perempuan kodingnya 2. Belum kawin kodingnya 0, sudah kawin kemudian kodingnya 1. Kemudian sudah cerai kemudian kodingnya 2. Cerai mati berapa, cerai hidup berapa, itu bagian dari coding. Dan itu kemudian bisa dilakukan dalam penelitian.
Atau kemudian dalam konteks kinerja, ya. Dalam konteks kinerja juga bisa, ya. Kinerja sekian sampai dengan sekian menyatakan seperti apa dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah tabulating atau tabulasi data. Yaitu apa? Menempatkan data dalam bentuk tabel. Sehingga kemudian tabel itu mampu meringkas semua data yang ada. Puluhan, ratusan, ribuan data itu kan bisa diringkas dalam bentuk tabel. Nah, sebenarnya mohon maaf, ini tuh kemudian teman-teman sudah dapatkan di dalam mata kelas statistik. Jadi saya sifatnya hanya merefresh ya, sifatnya hanya kemudian melakukan refreshment, melakukan refreshing saja, ya supaya kemudian teman-teman tidak lupa. Nah, misalnya dalam konteks tabulasi data, ya. Jadi kemudian kita buat nih, misalnya peneliti membuat dalam 4 variabel misalnya, ya, dalam bentuk tabel. Ya, dari kemudian jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi, atau kemudian ditambah dengan kinerja guru dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian contohnya kita bisa melihat satu persatu ya. Teman-teman semua, jadi ini adalah bentuk dari tabel hasil penelitian. Contoh saja ya, itu kemudian dibagi menjadi 5 kolom. Ya, jadi jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi profesional sampai kemudian dengan kinerja guru. Nah, ini total ada 40 data atau ada 40 responden. Ya, jenis kelamin 1 itu laki-laki, 2 perempuan. Ya. Kemudian pendidikan itu 1 diploma, 2 itu sarjana dan 3 itu magister. Nah, yang kompetensi, pengalaman kerja dan sebagai kinerja guru nanti merupakan hasil rekap. Nah, data ini kemudian bisa kita sajikan dalam berbagai macam bentuk, dalam berbagai macam model. Nah, dalam data itu pertama adalah dalam bentuk tabel. Ya. Dalam bentuk tabel. Tabel itu kemudian setidaknya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tabel klasifikasi satu arah. Yang kedua adalah tabel silang. Dan yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Selain tabel, kita juga bisa bikin yang namanya grafik. Grafik itu dalam penelitian kuantitatif atau dalam data statistik kemudian dibagi menjadi 4 setidaknya. Ada yang kemudian dengan diagram lingkaran atau pie chart, ada kemudian juga dengan diagram batang, ya, atau kemudian dengan ketiga adalah dengan diagram garis, dan yang keempat adalah dengan grafik histogram frekuensi. Nah, sekali lagi saya sampaikan, teman-teman bisa jadi sudah dapat bahan ini dulu di mata kuliah statistik atau pengantar statistik di semester 1. Kita lihat cek satu persatu yang tabel coba sekarang. Ya. Kita cek, nah tabel itu kemudian yang pertama adalah contoh tabel tentang satu arah, ya. Distribusi satu arah komposisi responden berdasarkan jenis kelamin. Tadi kan di tabel di atas tadi kan dicek ya, jumlah jenis kelamin laki-laki berapa, perempuan berapa. Oke, laki-laki 24, perempuannya 16. Jadi total responden adalah 40 responden. Itu kemudian tabel satu arah. Tapi juga bisa di model tabulasi silang, ya, atau tabel silang. Ya. Berdasarkan apa? Tingkat pendidikan. Ya. Jenis kelamin oke, tingkat pendidikan oke. Oke, laki-laki itu kemudian jumlahnya 24. Yang diploma berapa, yang sarjana berapa, yang magister berapa. Perempuan itu 16, itu diploma berapa, sarjana berapa, magister berapa. Itu kemudian kita bisa ngecek sehingga data ini bisa dibaca. Oh, laki-laki sarjana jumlahnya 11. Perempuan magister jumlahnya 2. Ya. Tapi ingat bahwa total data tetap harus jumlahnya adalah 40. Kenapa? Karena responden kita jumlahnya adalah 40. Jadi nggak boleh kurang, juga nggak boleh lebih. Kalau ada yang kurang, berarti kita harus kemudian mencari mana yang kemudian miss. Nah, yang berikut bikin namanya distribusi frekuensi. Ya. Bagaimana cara menyusun distribusi frekuensi? Ini teman-teman flashback dulu di catatan statistik, nanti bisa dicek. Saya hanya menjelaskan secara ringkas. Bahwa dalam distribusi frekuensi itu pertama kita urutkan data yang terkecil sampai yang terbesar dulu. Yang berikutnya adalah kita menghitung rentang skor. Rumus rentang skor itu adalah skor tertinggi dikurangi dengan skor terendah. Ketiga adalah menetapkan jumlah kelas dengan menggunakan aturannya Sturgeon. Ya. Apa rumus jumlah kelas? Rumus jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 33 log N. Ya. Apa N? N adalah jumlah atau banyaknya data. Sehingga kalau di data ini N-nya adalah 40. Yang setelah kemudian sudah tertentukan jumlah kelas, maka kemudian kita tentukan panjang kelas intervalnya berapa. Apa rumus interval kelas? Rumus interval kelas adalah rentang dibagi dengan jumlah kelas. Jumlah kelasnya ketemu sudah ada, rentang kelasnya sudah ada, maka ketemu interval kelasnya berapa.
Yang berikutnya adalah menentukan batas bawah kelas interval pertama, yaitu diambil data yang terkecil. Data yang terkecil berapa angkanya itu yang kita pakai. Setelah itu kemudian menetapkan panjang ya, batas setiap kelas ya. Menentukan panjang batas sesial kelas di setiap kelas seperti apa. Ya, itu yang kemudian kita tentukan. Nah, yang berikutnya itu menghitung frekuensi relatif. Yaitu apa? Jumlah anggota dari masing-masing kelompok kelas interval. Ya, berapa jumlah kelasnya dan sebagainya. Yang ketiga adalah, yang kedelapan adalah menghitung prosentase, yaitu prosentase frekuensi relatif, yaitu prosentase frekuensi untuk masing-masing kelas interval, sampai kemudian menghitung frekuensi kumulatif dan prosentasenya untuk masing-masing batas bawah kelas interval. Nah, bagaimana tadi kita bisa melihat, ada contohnya. Oke. Hasil perhitungannya seperti ini. Skor tertinggi itu adalah berapa tadi? Ya, 50. Kalau kemudian kita cek, skor tertingginya adalah 50. Ya. Skor terendah, rentang skornya berapa? Rentang skor adalah 50 dikurangi dengan 10. Kenapa? Karena skor terendah adalah 10, betul. Nah, kemudian berapa jumlah kelas? Jumlah kelas adalah 1 ditambah 33 log N. Log 40. Ya, nanti dicek log 40 itu berapa. Kalau tadi saya ngecek log 40 itu sekitar 1,6. Ya, yaitu kemudian kita buat perhitungan sehingga ketemu lognya, jumlah kelasnya adalah 6, kita bulatkan. Kemudian panjang interval kelasnya berapa? Interval kelas itu adalah rentang dibagi dengan jumlah kelas. Ya. Sehingga intervalnya adalah 40, yaitu dari rentang skor dibagi dengan jumlah kelas. Jumlah kelasnya berapa? Jumlah kelasnya adalah 6, yaitu kita bulatkan dari 6,67 menjadi 7. Yaitu kemudian panjang intervalnya kita buat, yaitu menjadi 7 setiap kelasnya. Contohnya bagaimana kita lihat. Nah, ini contohnya. Kelas intervalnya seperti ini. Ya. F nomor kelas, nomor 1 sampai dengan 6, karena jumlah kelasnya adalah 6. Kelas intervalnya, ingat tadi, ya, interval kelas 1 kelas dengan kelas yang lain adalah 7. Ya. Dimulai dari kelas terendah adalah 10. Maka kemudian angka perhitungan angka nanti harus masuk sampai dengan angka 51. Ya. F adalah frekuensi. Ya. Persen adalah yaitu prosentase. Kumulatifnya berapa? Nah, itu kemudian tinggal dihitungkan saja. Itu kumulatif itu perhitungan ya dari kelas 1, interval kelas 1, interval kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai dengan kelas 5 dan kelas 6. Itu akumulasi dari frekuensi relatif yang kemudian dijumlahkan semua. Sehingga totalnya adalah 100%. Ya, sehingga antara frekuensi relatif yang paling bawah itu harus sama dengan frekuensi kumulatif yang paling bawah. Kenapa? Karena jumlahnya harus sama, karena data diambil dari sana. Nah, itu dalam bentuk tabel ya. Seperti apa? Ya. Nah, dalam penelitian kuantitatif atau dalam pengolahan data statistik, grafik itu kan dibagi menjadi beberapa ya. Ada kemudian tadi saya contohkan ada grafik model lingkaran, atau kemudian sering orang kadang nyebut dengan pie chart juga boleh ya. Ya, jadi 40% laki-laki, perempuan. Ya, kemudian laki-lakinya berapa? Oh, 60%, berarti ketemu. Ya, diusahakan kalau tidak bisa, kalau kemudian nanti printernya sudah hitam putih, maka modelnya pakai arsir dan tidak arsir saja ya, jangan pakai berwarna karena cukup susah. Tapi kalau presentasi online itu bisa menggunakan warna. Yang berikutnya bisa menggunakan dengan diagram batang, yaitu grafik terkait dengan komposisi responden berdasarkan tingkat pendidikan. Diploma berapa, sarjana berapa, magister berapa. Sehingga terlihat ya bahwa sarjana itu kemudian hampir sampai dengan 25 dari total 40 responden yang melakukan isian terhadap kuesioner kita. Nah, bagaimana kemudian dengan ya, bisa dilihat ini adalah contohnya agak beda ya. Ini sekolah X ya. Jumlah calon siswa pada sekolah X ya, tahun sekian 97 sampai dengan 2006. Maka kemudian kita bisa menyajikannya dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, teman-teman cek nih di tahun 2005 itu ternyata trennya turun. Yaitu dari 160 di 2004 menjadi 120 di 2005. Tapi kemudian di 2006 itu kemudian naik lagi menjadi 160. Maka ini grafiknya. Ini bisa menjelaskan. Kalau teman-teman sekarang lihat mungkin data COVID itu sangat make sense sekali ya. Berapa jumlah penderita dan sebagainya itu kemudian teman-teman bisa adopsi. Kalau teman-teman mau lihat tentang diagram atau grafik garis. Nah, yang berikutnya adalah ya. Histogram misalnya kita lihat dari frekuensi skor kompetensi profesional guru. Ya.
Yang 9,5 berapa orang, yang 16,5 berapa orang, yang 23,5 berapa orang, ya, yang kemudian 37,5 dan sebagainya itu kemudian kita masukkan ini. Ya. Histogramnya terlihat sekali, data-data distribusinya seperti apa, kemudian terlihat sekali. Ya. Nah, ini yang kemudian terkait dengan bagaimana data itu kemudian disajikan. Pertama bisa dalam bentuk tabel, yang kedua bisa dalam bentuk, ya betul, grafis atau diagram. Bagaimana kemudian melakukan deskripsi dan ukuran data dalam penelitian kuantitatif? Nah, teman-teman semua, setidaknya ada dua ya di dalam mendeskripsikan dan melakukan ukuran data dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data, ya, yang terdiri dari modus, median, dan rata-rata. Dan yang kedua itu kemudian terdiri dari ukuran penyebaran data, yaitu rentang, varians, dan simpangan baku. Coba teman-teman cek kembali ya catatan-catatan di mata kuliah statistik. Untuk kemudian cek kembali ya modus, median, rata-rata, rentang, varians, dan simpangan baku itu kemudian seperti apa. Nah kita masuk ke ukuran pemusatan data. Ya. Misalnya ini ada contoh data skor hasil penelitian. Contoh data skor hasil penilaian. Ya, ada 10, yaitu nomor 1 sampai dengan 10, skornya macam-macam. Nah, maka kemudian peneliti pertama kali harus membuat datanya itu urut dulu. Ya. Ya. Harus dibuat datanya urut dulu. Yang skor 1 berapa orang? Ya. Nomor 1 kemudian ada 3. Nomor 2 kemudian ada 3. Ya, nomor 3 kok ada 2 orang. Nomor 3 ada skor 4 itu hanya ada 1 orang. Skor 6 itu hanya ada 1 orang. Skor 6 itu terdiri dari 3 orang, yaitu 5, 6, 7. Ya, 7, 8, 9 masing-masing juga 1 orang. Sehingga nggak ada skor yang maksimal, skor 10 nggak ada. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan perhitungan modus, median, dan rata-rata? Oke, teman-teman tentunya masih ingat ya, bahwa modus itu adalah data yang paling sering muncul dalam sebuah distribusi, dalam suatu kelompok data. Maka kalau dalam data tersebut, dalam tabel di atas tadi, maka yang paling sering muncul itu adalah tabel di angka 6, skor 6. Kenapa? Karena dia muncul 3 kali. Ya. Nah, kalau kemudian mediannya itu, median itu nilai tengah. Ya. Bagaimana cara memperoleh median? Yaitu dengan cara mengurutkan data mulai dari skor terkecil sampai tertinggi dalam suatu kelompok, sampai kemudian mencari nilai tengahnya. Contoh nih misalnya, data di atas, kalau angkanya ganjil enak ya, datanya ganjil 9, ya itu angka tengahnya jelas 5. Kalau datanya genap gimana Pak? Datanya genap, kemudian kita menentukan medianya adalah penjumlahan skor urutan ke-5 dan ke-6 dibagi menjadi 2. Karena kita ambil nilai tengahnya adalah 5,5. Kalau datanya 20 berarti berapa Pak? Berarti 10 dengan 11, karena kita ambil nilai 10,5. Nah, 6 tambah 6 berapa? 12 kita bagi 2, sehingga ketemu medianya adalah 6. Karena 12 dibagi dengan 2. Nah, yang dalam ukuran pemusatan data itu adalah rata-rata. Bagaimana cara menghitung rata-rata? Ya, rata-rata itu ya total skor, ya, menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan jumlah anggota kelompoknya berapa. Total skornya berapa? Ya, betul. Tadi total skornya adalah 57. Jumlah datanya berapa? Ya, 10. Sehingga kemudian perhitungannya bagaimana? Ya sudah, kita bagi antara 57 dibagi dengan 10. Ketemunya adalah 5,7. Sehingga rata-rata nilai atau di rata-rata dari data yang kemudian di atas tadi itu adalah 5,7. Nah, sekarang kita masuk pada ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data pertama adalah rentang ya. Nah, rentang itu kemudian diperoleh dengan cara bagaimana? Yaitu kemudian mengurangi data terkecil dalam satu kelompok data. Jadi data terbesar kemudian dikurangi dengan data terkecil. Kalau kemudian kita lihat di dalam contoh itu, di dalam tabel 3.5 tadi, misalnya rentang itu kemudian diambil skor tertinggi berapa? 9. Skor terkecilnya berapa? 23. Sehingga ketemu rentang itu adalah 9 dikurangi 3. Ketemunya adalah 6. Dan 6 itu adalah rentang yang ada di dalam data yang kemudian kita kumpulkan. Ya. Yang berikutnya, di dalam ukuran penyebaran data adalah varians. Ya. Variansnya kita rumusnya adalah S kuadrat.
Apa itu varians? Varians itu adalah sebuah data yang mampu menjelaskan homogenitas suatu kelompok, ya, keseragaman suatu kelompok. Semakin kecil varians maka semakin homogen, ya, data yang kemudian ada di dalam kelompok tersebut. Ya, tetapi sebaliknya semakin besar maka heterogenitas data semakin nampak, semakin heterogen datanya, semakin beraneka ragam, semakin campur data-datanya yang ada di sana. Nah, rumus menentukan varians seperti apa? Menentukan varians rumusnya adalah S kuadrat N kemudian sigma X kuadrat, ya, dikurangi dengan sigma X dikuadratkan, ya, dengan dibagi N dikali N-1. N adalah jumlah sampel, X-nya adalah skor. Nah, cara sederhananya adalah ini nih, ya. Kita masukkan N-nya berapa, kemudian X-nya berapa kita masukkan terus, ya. Karena kemudian jumlah sampelnya kemudian nampak sekali. Oke, ada 6. Ya, 6 3 kali kita masukkan 3 kali. Ya, 4 ada berapa kali kemudian kita masukkan 1 kali. Oke, 9, 8, 7 1 kali. 3-nya 2 kali kemudian kita masukkan dan 5. Sehingga total kesemuanya sigma totalnya adalah 361. Ya. Kemudian kita masukkan ini. Ya. Sigma X kuadrat berapa? Oke, 57 kita kuadratkan. Ketemunya adalah 3249. Nah, kita tinggal masukkan ini. Berapa totalnya semuanya sehingga ketemu angka 4,011. Nah, ini biasanya dimasukkan dengan statistik sudah keluar, ya. Bagaimana kemudian varians yang ada di dalam sebuah data yang muncul. Yaitu yang terakhir adalah dikenal dengan namanya simpangan baku atau standar deviasi. Ya. Standar deviasi adalah simbolnya adalah S kecil tanpa akar, ya. Tanpa kuadrat. Kenapa? Karena standar deviasi itu adalah akar dari varians. Kalau varians tadi adalah S kuadrat, kalau standar deviasi, ya, itu kemudian hanya S saja. Kuadratnya dihilangkan, itu akar dari variansnya. Nah, simpangan baku mempunyai fungsi sama, yaitu menjelaskan homogenitas seperti apa dalam sebuah data. Sehingga kalau kita mau hitung, ya, berapa standar deviasinya, maka kita bisa melihat standar deviasinya dalam data di atas tadi itu adalah akar dari 4,001. Ketemu berapa? 2,002. Sehingga S atau standar deviasi atau simpangan itu kemudian sebesar 2,002. Kemudian yang terakhir dalam penelitian kuantitatif adalah kita menguji hipotesis. Data sudah tersaji, ukuran pemusatan data sudah ketemu, maka kemudian kita lakukan uji hipotesis. Seperti yang Pak Wi sampaikan pada pertemuan yang lalu, pada kesempatan yang lalu, penelitian kuantitatif itu diarahkan pada menguji hipotesis. Sehingga kebenaran hipotesis harus dibuktikan berdasarkan apa? Data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti. Nah, hipotesis itu kan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian kuantitatif. Nah, teman-teman semuanya, sifat hipotesis itu kemudian bisa kita bagi menjadi 2. Ya. Ada yang kemudian membaginya menjadi 2, yaitu sifat hipotesis. Oke, sifat hipotesis yang pertama adalah sifat hipotesis yang sifatnya komparatif. Ya. Yang kedua adalah sifat hipotesis yang sifatnya adalah asosiatif. Nah, apa yang kemudian komparatif? Nah, komparatif itu menanyakan tentang ada atau tidaknya perbedaan. Perbedaan apa? Yaitu keberadaan variabel dari 2 kelompok data atau lebih. Misalnya, contoh rumusan masalah komparatifnya adalah apakah terdapat perbedaan konsumsi media antara mahasiswa FKI, FKIP, dan FIK? Data dari 3 subjek penelitian. Yang berikutnya hipotesisnya apa? Ya, betul sekali, yaitu terdapat perbedaan konsumsi media antara mahasiswa FKI, FKIP, dan FIK. Nah, ya, kalau yang asosiatif seperti apa, Pak? Oke, yang asosiatif adalah menanyakan tentang hubungan antar 2 variabel atau lebih. Contohnya apa? Misalnya, kita lihat, apakah terdapat hubungan antara intensitas bermain game terhadap perilaku agresif seseorang? Ya, contoh hipotesisnya berarti adalah terdapat hubungan antara intensitas bermain game dengan perilaku agresif. Ini yang kemudian kita lihat. Nah, ini sifatnya, ya, belum kemudian pada hipotesis statistik. Nah, kalau hipotesis, kalau hipotesis statistik itu jadinya akan seperti ini. Ya, pada rumusan masalah sifatnya komparatif, ya, rumusan masalahnya adalah seperti ini.
Apakah ada perbedaan antara konsumsi media, masih FKI dan FKIP? Ya, hipotesisnya adalah betul. Pertama adalah terdapat perbedaan konsumsi media dan seterusnya. Kalau kemudian kita masukkan dalam hipotesis statistik, minimal ada 2 hipotesis. Pertama adalah tidak ada perbedaan konsumsi antara mahasiswa FKI, FKIP, dan FIK. Hipotesis yang kedua atau hipotesis alternatifnya dalam hipotesis statistik adalah terdapat perbedaan konsumsi media antara mahasiswa FKI dan mahasiswa FKIP ataupun FIK. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir kalau ternyata yang terbukti adalah tidak terdapat perbedaan. Gitu. Nah, kakak tingkat Anda seringkali bingung loh, Pak ini nggak ada perbedaan, gimana dong dan sebagainya. Loh, itu kan bagian dari asumsi Anda. Gitu. Jadi Anda tetap harus meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Karena Anda punya dua dugaan. Yaitu dugaan tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan. Jadi nggak perlu khawatir. Gitu. Itu hal-hal ini juga berlaku untuk hipotesis yang sifatnya asosiatif, yang menjelaskan hubungan dua variabel, ya, tidak terdapat hubungan dan sebagainya. Lo nggak apa-apa, gitu. Kalau yang terbukti ternyata yang terdapat perbedaan, gimana Pak? Lo yang nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena itu bagian dari hipotesis statistik yang kemudian akan Anda uji. Nah, teman-teman semua, sekian penjelasan dari saya terkait dengan bagaimana pengolahan data penelitian kuantitatif sebenarnya sekedar merefresh saja dari mata kuliah statistik yang pernah Anda dapatkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama